Satria Kekasih Dewa, serial ke-288. Dalam kisah, Tabib Dewa Kecil beraksi. Tokoh dalam seri ke-288 ini, Tabib Dewa Kecil, Ayu Wandira dan Kepala Barisan. Sokawati terbangun dari pingsannya. Sudah 3 kali ia pingsan. Sedangkan 50 tetua dan ratusan pendekar Telaga Hitam Jawa Dwipa dan Rimba Hitam Swarna Bumi maupun Si Guntur, lari ke sana kemari di hamparan rumput. Nampak seekor naga air bersisik kuning kehijauan meloncat ke sana kemari. Seakan-akan sedang bermain petak umpet dengan para tetua dan ratusan pendekar itu. Naga itu bernama Basukarang. Besarnya 2 kali lebih besar dari Nagita. Panjang tubuhnya hampir 20 tombak. Berserulah Tabib Dewa Kecil. Suaranya menggema di dataran rumput itu. Wahai kalian semuanya, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang kalian tinggal menetap di bukit ini. Semua ilmu kesaktian kalian akan kumusnahkan. Ilmu-ilmu kesaktian kalian telah merampas jiwa kalian sehingga sifat dan tabiat kalian menjadi sesat dan biadab. Sebagai gantinya, akan kuajarkan ilmu-ilmu olah tubuh dan jiwa yang bersih. Sesungguhnya, 9 pendekar yang kalian akan binasakan telah pergi dari sini, lebih dari 1 pentungan silam. Yang kalian lihat tadi, bukanlah 9 pendekar itu, melainkan 8 ekor babi hutan dan 1 ekor kijang. Dengan izin Sang Pencipta alam semesta, 9 binatang itu menyerupai mereka di dalam benak kalian. Dan satu lagi, kalian semua tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Bukankah kalian akan kembali ke sini bila menyeberangi sungai di bahagian timur? Ini dinamakan formasi 9 tempurung kura-kura langit. Lebih baik kalian semua berhenti melarikan diri. Naga itu bernama Basukarang. Ia yang akan menjaga kalian mulai sekarang. Pendekar cambuk setan akan kubawa ke puncak bukit ini, menemaniku di dalam pondok. Di sini, Kita Kalaka yang akan memimpin kalian semuanya. Balung hitam pendekar tongkat kilat akan membantu tugas Kita Kalaka. Untuk tempat tinggal kalian semuanya, di bahagian selatan, ada puluhan pondok yang layak untuk kalian huni. Pondok-pondok itu bekas pondok pemburu. Di bahagian barat dan timur dari pondok, ada kebun sayuran yang kutanam sendiri. Lebih dari cukup untuk menghidupi kalian semua. Binatang-binatang di hutan ini tidak boleh kalian buru untuk dijadikan makanan. Bila ada yang melanggar, kedua lengannya akan kubuntungkan dari pangkal. Jika mengulangi, akan kuberikan pada naga air untuk makanan mereka. Mulai sekarang, kalian semua harus makan sayuran sebagai syarat sebelum aku menurunkan ilmu-ilmuku. Selesai berujar panjang lebar, Tabib Dewa Kecil meraih Sokawati yang kembali pingsan karena hidungnya dijilat Nagita. Gadis itu ia gendong lalu melangkah pergi begitu sahaja, meninggalkan para tetua dan ratusan pendekar. Tak lupa, sembari berjalan Tabib Dewa Kecil mengirim beberapa pesan ke Kita Kalaka menggunakan ilmu pengirim suaranya. Kita Kalaka nampak manggut-manggut dilihat dari kejauhan oleh Tabib Dewa Kecil. 5 kejap mata kemudian, sosok tubuh tabib itu telah lenyap di balik rerimbunan pohon akasia hutan di bahagian utara. Begitu juga naga air yang bernama Nagita. Sedangkan Basukarang masih menemani para tetua dan ratusan pendekar itu. Basukarang nyamplok di atas batu cadas yang ukurannya 2 kali lipat badan kerbau. Kedua matanya menatap tajam. Nah, kemanakah perginya mereka Jambunada, Ayu Wandira, Mahisa Dharma, Prawana, Kusumawardani, Megarani, Nilam Dewi, Ompa dan Dewi Puspa? Kita kembali ke masa 2 pentungan sebelum kejadian Tabib Dewa Kecil mengaktifkan kembali formasi 9 tempurung kura-kura langit, dimulai dari lereng Bukit Ranipati hingga pertengahan bukit itu. Tabib Dewa Kecil berkata kepada Ayu Wandira, Jambunada, Mahisa Dharma, Kusumawardani dan Prawana. Bibi, Paman dan yang lainnya, aku merasa senang bisa berkenalan dengan kalian di dalam situasi yang kacau begini. Aku sebagai penghuni tetap di bukit ini, berharap di kemudian hari kita akan berjumpa kembali. Kita masing-masing memiliki tugas tersendiri. Situasi yang terjadi hari ini di Bukit Ranipati, tak pernah aku harapkan. Aku akan mengeluarkan kalian semuanya dari tempat ini tanpa jalan darah.
Bagaimana Bibi, Paman dan yang lainnya? Mendengar perkataan tabib dewa kecil, kelima orang itu mangut-mangut. Bertanyalah Ayu Wandira. Ia berpikir tidak semudah itu keluar dari dataran rumput ini. Adik tabib, bagaimana caranya mengeluarkan kami dari para pendekar golongan hitam ini, bila kita tidak membuka jalan darah? Tabib dewa kecil tersenyum. Ia meraih sepotong ranting akasia yang tergeletak di samping kiri. Kemudian ia melempar ranting itu ke samping kanan mereka. Berkatalah tabib dewa kecil sembari menunjuk ke arah samping kanan mereka. Lihat apa yang keluar dari asap itu. Begitu kelima orang itu mengalihkan pandangan ke arah yang ditunjuk oleh bocah tabib itu, sontak sahaja Kusumawardhani berteriak ketakutan, sedangkan Ayu Wandira dengan gerakan cepat menarik keluar sebilah keris. Kemudian keris itu diacungkan ke arah sosok yang tiba-tiba muncul. Sosok bertubuh besar itu muncul begitu sahaja dari tempat jatuhnya ranting yang dilempar oleh bocah tabib. Jambu Nada, Prawana dan Mahisa Dharma segera mengambil ancang-ancang menghadapi sosok itu. Gajah jantan setinggi hampir 2 tombak, meliuk-liukkan belalainya ke sana kemari. Hal itulah yang membuat Kusumawardhani berteriak dikarenakan belalai gajah itu hampir menamparkan wajahnya. Sebelum Ayu Wandira akan membabat belalai gajah menggunakan kerisnya, tiba-tiba gajah jantan itu lenyap begitu sahaja. Seketika kelima orang itu terdiam. Beberapa barisan pendekar muda dari Telaga Hitam yang mendengar jeritan Kusumawardhani datang mendekati mereka. Melihat kelakuan kelima pendekar yang seakan-akan akan bertarung satu sama lainnya, para pendekar muda Telaga Hitam hanya menggeleng-gelengkan kepala mereka. Salah satu dari kepala barisan pendekar muda itu berseru kepada yang lainnya, mereka akan berlatih kanuragan. Biarkan sahaja, kita kembali ke barisan masing-masing menunggu perintah dari tetua penasihat. Akhirnya beberapa barisan pendekar muda Telaga Hitam melangkah pergi. Tak lama, datanglah Megarani, Dewi Puspa, Ompa dan Nilam Dewi. Nilam Dewi dipapa oleh Megarani. Bertanyalah Megarani kepada Jambu Nada. Kakang, aku mendengar jeritan Bayu Mawar. Ada apakah? Sebelum Jambu Nada menjawab pertanyaan Megarani, terdengar ujaran dari mulut tabib dewa kecil. Hahaha, gajah jantan yang kalian lihat barusan tidaklah nyata. Gajah jantan itu hanya ada di dalam benak kalian. Nah, dengan cara ini, aku akan mengeluarkan kalian. Bila tadi aku menggunakan sepotong ranting yang berubah wujud menjadi gajah jantan, maka sekarang aku akan menggunakan hewan-hewan liar yang berkeliaran di sekitar tepian hutan ini. Ranting hanya akan menciptakan wujud yang tidak bisa bergerak bebas dan alami, sedangkan binatang hutan yang akan kuubah wujudnya ke wujud manusia, bisa bergerak alami. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di seri ke-289. Terima kasih ya dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe dan waktunya. Sampai jumpa.